Perkenalkan, nama saya Alivia Restu Irada dengan nomor induk mahasiswa 18722500055. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Syariah. Di ujian akhir semester Ekonomi Syariah ini saya memilih materi di hukum arisan dalam Islam. Istilah arisan tentunya sudah sangat familiar di tengah masyarakat, bahkan sudah banyak orang yang mengikutinya, mulai dari anak-anak muda hingga orang tua turut mengikuti arisan yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda dengan keikutsertaannya dalam arisan. Namun dari arisan inilah orang bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat lainnya, apalagi jika dalam kondisi yang mendesak, di mana sahabat Dream sedang membutuhkan uang, lalu tiba-tiba saat arisan tersebut kamulah yang mendapatkan uangnya. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Hukum arisan dalam Islam, meskipun praktik arisan ini sudah sangat umum dilakukan masyarakat, namun bagaimana hukum arisan dalam Islam? Pelaksanaan arisan ini memunculkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, hukum transaksi dan muamalah adalah boleh atau halal. Lalu menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syariadus Shalihin, hukum arisan dalam Islam diperbolehkan, sedangkan jika ada yang berpandangan bahwa arisan ini adalah dengan memberi pinjaman dan mengambil manfaat atau riba, maka itu adalah salah, karena dalam kegiatan arisan ini setiap orang akan mendapatkan bagiannya masing-masing secara bergiliran. Arisan yang diperbolehkan dalam Islam berarti bersifat adil. Arisan tersebut boleh dilakukan asal sifatnya adil. Setiap orang yang mengikuti arisan tersebut memberikan dan mendapatkan bagiannya sesuai hak masing-masing. Dalam mendapatkan uang arisan juga tidak dikurangi atau dilebihkan jumlahnya, karena perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada memiliki niat baik. Segala sesuatu yang akan dilakukan harus diawali dengan niat yang baik, tidak terkecuali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Di saat sedang melakukan arisan, maka janganlah melakukan hal yang tidak mendatangkan manfaat, misalnya saja saling mengobrolkan dan memamerkan apa yang dimilikinya atau merendahkan orang lain. Saat berangkat arisan, maka niatkan diri untuk saling bertemu dan silaturahmi. Ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang urusan yang tidak bermanfaat tersebut, yang artinya berikut ini. Ada 4 perkara yang termasuk sifatnya kaum jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya, yaitu berbangga-bangga dengan garis keturunan, mencela garis keturunan atau yang lain, meminta hujan dengan perantara bintang-bintang, dan meratapi mayat. Arisan yang dilarang dalam Islam itu arisan haji. Melakukan arisan haji dalam Islam tidak diperbolehkan. Hal ini dikhawatirkan jika orang tersebut masih memiliki tanggungan utang. Di sisi lain, haji sendiri bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan jika kondisinya memang belum mampu. Selain itu, mengingat besarnya biaya haji, hal tersebut belum tentu bisa dilunasi jika dalam prosesnya orang yang akan naik haji tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Maka utang dalam jumlah yang besar tersebut akan menjadi tanggungan keluarga atau ahli warisnya. Tentu saja ini akan menjadi beban tersendiri untuk orang lain. Terus ada arisan barang haram. Arisan lainnya yang dilarang oleh Islam adalah arisan barang haram. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam agama Islam, karena jika sudah berupa uang haram, maka umat Islam harus menghindarinya. Dengan begitu, hukum arisan dalam Islam diperbolehkan asal hal tersebut dilakukan sesuai syariat Islam, di mana nantinya orang yang mengikuti arisan akan mendapatkan hak masing-masing tanpa mengurangi atau melebihi jumlahnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan arisan dalam ekonomi syariah dalam Islam, kegiatan harus berisikan unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh pertolongan mereka
untuk menjauhi muamalah terlarang. Penambahan denda pada keterlambatan yang berupa uang ini sama halnya dengan riba. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.